Halo, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita sekarang lagi bener-bener ada di tengah pergeseran raksasa soal gimana cara kita nikmatin konten digital. Pernah mikir nggak, kamu tipe yang lebih suka mantengin layar atau sekedar dengerin obrolan sambil ngerjain hal lain? Nah, hari ini kita bakal bongkar data-data terbarunya dengan cepat dan tajam buat ngintip kayak gimana sih masa depan dunia podcast. Yuk, langsung kita mulai. Oke, mari kita bedah kasusnya. Coba bayangin, tahun lalu ada seorang kreator audio yang punya ribuan pendengar setia. Tiba-tiba dia ngumumin kalau acaranya bakal pindah full ke format video. Terus gimana reaksinya? Wow, separuh pendengarnya langsung protes keras. Mereka bilang, wah kita tuh dengerin lo pas lagi di jalan. Kalau formatnya video, kita kan harus duduk diam ngeliatin layar. Nggak mau ah. Nah, argumen kayak gini tuh masuk akal banget kan? Karena jujur aja, kenikmatan audio ya ada di kepraktisannya buat nemenin kesibukan kita sehari-hari tanpa harus ribet. Protes dari para pendengar setia tadi akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan mendasar yang jadi pusat analisa kita hari ini. Antara video melawan audio, siapa sih yang sebenarnya bakal mendominasi dan menang di tahun 2026 nanti? Dengan platform-platform video yang sekarang kelihatannya mulai menguasai segalanya, apa ini jadi pertanda kalau era kejayaan format audio murni itu udah benar-benar tamat? Mari kita lihat faktanya. Tapi sebelum kita adu kedua format ini, kita harus sadar dulu seberapa raksasa pasar yang lagi kita omongin. Angka 42,6% ini benar-benar bikin merinding. Kamu tahu nggak kalau Indonesia itu adalah raja podcast dunia yang nggak terbantahkan? Ya, laporan WR Social nyatat kalau 42,6% pengguna internet di negara kita ini rutin dengerin podcast setiap minggunya. Angka ini literally menghancurkan rata-rata global yang cuma ada di angka 22,1%. Kita ini benar-benar penikmat nomor satu di bumi. Walaupun audiens kita raksasa, sekarang ini lagi ada pergeseran kebiasaan yang luar biasa drastis. Dari riset Populix untuk tahun 2025, ternyata 54% audiens di Indonesia itu sekarang lebih milih podcast dengan format video. Dan bagian yang paling bikin kaget, pendengar yang murni cuma mau format audio doang, itu anjlok parah ke angka 7% aja. Ingat ya, ini tuh bukan cuma tren musiman yang bakal lewat, tapi ini benar-benar perubahan perilaku fundamental yang wajib banget kita perhatiin. Terus, kalau kita tarik sedikit lebih luas, raksasa-raksasa teknologi dunia udah kayak mutusin siapa pemenangnya nih. YouTube baru aja ngelaporin ada 1 miliar penonton podcast tiap bulannya. Spotify jelas nggak mau ketinggalan dong. Mereka sekarang udah punya koleksi 330.000 judul video podcast. Dan bukti yang paling telak, Apple Podcast yang dari dulu jadi pelopor audio klasik, mereka juga mulai ngeluncurin dukungan penuh buat video di awal tahun 2026. Keputusan-keputusan raksasa ini bikin video podcast sekarang tumbuh 35% jauh lebih cepat dibandingin format yang cuma audio aja. Tapi tunggu dulu, di tengah tsunami video yang lagi gila-gilaan ini, ada satu plot twist raksasa. Ternyata, 92% konsumen itu masih nyebut diri mereka sebagai pendengar, bukan penonton. Fakta ini seakan nampar balik anggapan orang-orang yang bilang kalau audio itu udah usang. Jadi walaupun visual lagi mendominasi layar mereka, identitas utama para audiens ini ternyata masih berakar kuat banget di budaya mendengarkan. Ini jadi bukti nyata kalau audio itu masih jauh banget dari kata mati. Jadi poin krusial yang bisa kita ambil tuh gini. Kita nggak boleh ngelihat kedua format ini musuhan. Mereka berdua punya kekuatan masing-masing. Di satu sisi, video itu adalah rajanya discovery atau penemuan. Algoritma media sosial tuh cinta banget sama visual buat ngebantu kamu menjangkau penggemar baru. Tapi di sisi lain, audio adalah fondasi utama buat loyalitas. Audio itu yang bakal nemenin audiens pas mereka lagi nyetir atau masak, sekaligus ngebangun koneksi dan keintiman yang super dalam tanpa harus ke-distract sama layar. Terus pertanyaannya, gimana dong strategi praktisnya buat kita semua? Kalau mau sukses main di area ini, rumusnya simpel. Nomor 1, selalu fokus pada konten. Kamu nggak butuh studio sinematik yang harganya selangit. Pakai kamera laptop biasa aja udah cukup kok, asalkan obrolannya itu hidup dan bernyawa. Nomor 2, manfaatin klip pendek di media sosial sebagai kail buat nangkep penonton baru. Dan yang nomor 3, konsistensi. Rata-rata podcast itu mati dan menyerah di episode ke-21. Nah, kalau kamu bisa bertahan dan konsisten lewatin titik itu, kamu udah memenangkan permainannya. Sebagai penutup nih, mari kita balik lagi ke cerita kreator di awal banget tadi. 3 bulan setelah dia maksa pindah ke video, coba tebak apa yang terjadi. Para penggemar yang awalnya protes dan nolak mentah-mentah, akhirnya mereka malah ikut nimbrung dan asyik ninggalin komentar di video YouTube-nya juga. Ini negasin satu hal yang super penting. Perdebatan soal mana format yang lebih baik itu ujung-ujungnya cuma ilusi aja. Kuncinya itu bukan pada media apa yang kamu pakai, tapi pertanyaan sesungguhnya adalah apakah kamu udah berbicara ke orang yang tepat dengan cara yang tepat.
Coba deh direnungkan, dan mari kita terus beradaptasi. Terima kasih udah gabung dan belajar bareng di analisa kita kali ini. Sampai jumpa.